Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Nadifa Aziza. Aku biasa dipanggil Nadif. Aku dengan NIM 12512901131 berasal dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 2C. Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku menjalankan challenge selama 10 hari, yaitu sholat tahajud, mengulas buku, lalu membaca Al-Quran, dan memberikan afirmasi positif. Nah, challenge ini diampu oleh dosen tercinta kami, yaitu Bapak Fahrudin, selaku dosen pengajar mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Let's get started. Oke, yang pertama aku akan menceritakan bagaimana kesan-kesan aku selama aku memberikan terus-terusan kepada diri aku sendiri afirmasi positif berbentuk teks yang aku tulis setiap malam sebelum tidur. Itu menurutku membuat aku jadi memiliki tanggung jawab dan memiliki habit tambahan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang biasanya aku 24 jam itu sebelum tidur pasti kayak scroll TikTok, ya skincare biasa atau sholat. Nah, aku punya kegiatan lain selain itu, yaitu aku harus nulis afirmasi positif yang sama berulang-ulang selama 10 hari. Dan aku rasa itu cukup membuatku jadi percaya diri dan aku tahu aku bisa. Apalagi aku motivasinya saat aku nulis afirmasi positif itu, aku pengen jadi orang yang lebih sehat. Aku ingin badan aku lebih bugar, lebih sehat gitu. Jadi aku merasa terpacu terus. Terus yang kedua itu menulis ulasan dari ringkasan di F15 Library. Aku ngerasa dari semua ringkasan-ringkasan itu bikin aku jadi tambah paham, dan aku tahu nih summary atau rangkuman-rangkuman dari satu buku yang kayaknya kalau misalnya aku baca bakalan berulang-ulang dan berbulan-bulan gitu nggak kelar-kelar. Jadi aku baca di situ dan aku mendapatkan banyak manfaat dan poin-poin penting, kayak buku The Timekeeper, cara gimana kita manage diri kita, memanage waktu, cara bagaimana membagi seluruh prioritas kita dalam 24 jam agar semuanya itu mendapatkan porsi yang sama dan gak ada yang keteteran. Terus juga ada yang ngebahas tentang bagaimana jadi diri kita, bagaimana talenta hadir kita dihadirkan oleh Allah, diciptakan kita sebagai manusia dan diberikan sebuah bakat, lalu bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan mengasahnya hingga kita menjadi orang yang sukses. Jadi dari situ aku paham bahwa Allah sudah memberikan talenta buat kita. Selain itu, kita gak bisa terus-terusan bergantung pada talenta yang kita punya, tetapi kita harus selalu mengasahnya gitu. Terus juga kesuksesan bukan hanya tentang talenta atau bakat yang kita miliki, tapi juga keinginan, kegigihan kita dalam berusaha dan berjuang dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam melaksanakan suatu hal yang sederhana secara continuity. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sudah pasti karena aku tinggal di asrama Madinah Syarifah Mudaim, jadi aku rasa itu adalah hal yang cukup menyenangkan karena aku malah setiap hari jadi lebih bisa punya extra time for murojaah, dan aku rasa itu tidak menjadi hal yang sulit. Namun menurut aku menjadi hal yang justru sangat challenging karena dalam satu hari kita punya banyak sekali aktivitas dan kita harus meluangkan waktu untuk menulis afirmasi, menulis tulisan buku, lalu baca Al-Quran, dan ditambah lagi setelah selesai semua itu kita menjalankan lagi 10 hari sholat tahajud, and it really works to me. Aku rasa setelah aku sering kebangun, awalnya aku tuh susah banget bangun buat sholat tahajud, tapi aku rasa lama-kelamaan itu jadi habit gitu. Sampai sekarang kalau misalnya alarmnya bunyi, itu masih aku kebangun gitu guys. Jadi aku senang banget dikasih challenge ini karena aku rasa aku udah ngomong aku rasa berkali-kali nih kayaknya. Aku merasa jadi lebih tanggung jawab sama alarm yang aku buat sih. Jadi aku udah tahu nih, aku udah bikin 3.30 alarm, berarti aku harus bangun jam 3.30 sampai jam 4 untuk sholat tahajud dan juga post di Google Drive gitu. Terus kesininya karena udah selesai challenge-nya, aku tetap bangun, kadang aku tidur lagi, kadang aku tetap bangun karena ada hal yang harus aku urus. Jadi aku rasa itu jadi kayak tetap kebangun gitu loh. Jadi kayak udah alam bawah sadar aku tuh udah enak gitu. Paham gak sih guys? Struggle-nya tuh aku susah bangunnya aja sih guys, karena aku jarang bangun tahajud. Terus emang kadang kayaknya kita kalau misalnya butuh benar-benar sama Allah yang benar-benar deep and really hard, if we can get that in this time, jadi kita butuh perantara lain dengan sholat tahajud gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ingin kita gapai selain yang biasa-biasa aja, kayaknya kita nggak akan sholat tahajud. Bukan kita sih sebenarnya, itu aku gitu. Jadi intinya semua 4 challenge ini aku berhasil lakukan dengan sungguh-sungguh dan banyak. Aku sempat ngulang guys yang tahajud karena day 5 itu aku first rate day. Aku rate day, and
aku nggak kebangun guys. Jadi aku lumayan sedih dan aku ngulang. But it's okay. Karena akhirnya aku jadi tahu kalau misalnya semua perjuangan itu, melakukan sebuah habit itu nggak bisa serta-merta dalam 10 hari, tapi harus bertahun-tahun dan continuity. Oke? Selalu berkelanjutan. Karena sesuatu hal yang sudah dimulai, janganlah untuk dihentikan serta-merta hanya karena semata karena nafsu. Jadi menurut aku jangan stop apa yang udah kalian mulai. Karena aku ngerasain sendiri, aku udah masuk ke dalam organisasi, ke dalam sebuah lingkungan, lalu aku mencoba challenge ini. Jadi ketika kita udah mulai, kita harus tanamkan di mindset bahwa ini harus kita lakukan sampai akhir. At least yang pertama harus sampai akhir dulu. Masalah nanti lanjut ke depannya apa enggak, itu yang penting kita udah punya target yang pertama, karena 10 hari. Kedua, kita harus yakin bahwa kita bisa ngejalaninnya. Yang ketiga, enjoy the game. Okay, see you the next time into the next challenge, and I would like to say thank to our lecturer Pak Fahrudin karena sudah membuat challenge ini, and I hope this challenge will continue in my life and getting better time by time, day by day, and month by month, and every time. Semoga aku bisa menjalankan ini sampai kapanpun. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan journey aku yang lumayan kurang menggetarkan hati ya sepertinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.